Nah, di dalam bagian ini kita lihat hal yang menarik yang dilakukan oleh Yosafat. Pada waktu dia dipilih menjadi Raja Yehuda menggantikan ayahnya Asa, dia membuat terlebih dahulu kajian strategis. Apa yang harus dia perbuat? Apa kekuatan dia jikalau dia menjadi raja ketika dia berumur 35 tahun? Apa kelemahan dia? Mungkinkah ada ancaman daripada diriku sendiri? Mungkinkah ada ancaman daripada lingkunganku sendiri? Mungkinkah ada ancaman daripada aspek yang di luar, raja-raja yang tidak mengenal Tuhan mengancam daripada kerajaanku, termasuk Ahab? Mungkinkah aku ada peluang untuk bagaimana menjalankan seluruh tugasku dan mengembalikan kerajaan ini menjadi kerajaan yang memuliakan Tuhan? Kajian strategis adalah evaluasi diri yang baik untuk kita mengenal diri, menjalankan setiap daripada hal yang baik berkaitan dengan seluruh komposisi, berkaitan dengan misi Tuhan. Nah, di dalam ayat 1 dikatakan, Yosafat memperkuat kerajaannya. Yosafat memperkuat kerajaannya. Apa artinya di sini, Saudara? Berarti dia tahu kerajaan daripada Asa punya titik kelemahan ayahnya. Itu tidak kuat keamanan dan pertahanan di dalam. Maka keamanan itu penting supaya tidak ada ancaman daripada musuh di luar. Pertahanan itu penting untuk bagaimana mereka bisa menikmati rasa aman sebagai rakyat, sebagai kehidupan masyarakat dari serangan musuh. Dan di dalamnya mereka bereskan. Oleh karena itu dia bangun kubu-kubu pertahanan yang kuat. Tetapi saudara, saya percaya di dalamnya, dia tahu ini penting secara fisik karena manusia butuh rasa aman dan nyaman. Setiap kita kenapa beli rumah, ada pikiran rumah itu harus aman dan nyaman. Ketika kita ingin beli motor, ketika kita beli mobil, rasa aman untuk melindungi kita dari kecelakaan supaya tidak nyawa kita hilang, itu adalah faktor yang perlu kita pikirkan. Bukan hanya beli mobil, beli motor, sesuatu yang murah, tapi tidak bisa menjamin kita punya keamanan perlindungan ketika ada kecelakaan dan yang lain-lain. Manusia butuh rasa aman dan nyaman. Nah, di dalam bagian ini, apa yang dilakukan oleh Yosafat, dia membuat strategi itu terlebih dahulu. Sehingga kerajaan Yehuda menjadi kerajaan yang kuat di dalam terlebih dahulu. Dan setelah kuat, di sini kita mengerti, saudara, bagaimana solusinya untuk bisa mewujudkan itu semua. Dia menyatakan punya nilai misi strategis. Bagaimana mengatur strategi keamanan untuk kerajaan Yehuda. Nah, di dalam bagian ini, saudara, kita tahu, walaupun mereka menjadi kerajaan yang memuliakan Tuhan, tetap punya ancaman. Ada musuh yang akan menjatuhkan, khususnya juga dari kelompok Israel pada saat itu, yang dipimpin oleh Ahab, juga kerajaan-kerajaan yang lain. Tapi menjadi pertanyaan kepada kita, ketika kita tahu ada lawan, ada musuh yang bisa mengancam kita, hal yang pertama harus kita lakukanlah apa yang bisa kita kerjakan di dalam hikmat Tuhan, dalam memperkuat daripada seluruh nilai daripada kepemimpinan kita. Nah, di dalam bagian ini, saudara, kenapa Yosafat lakukan ini? Untuk membangun mental orang Yehuda. Sehingga jikalau ada ancaman di luar, kita punya mental yang kokoh untuk bagaimana membangun segala sesuatu, karena kita sudah mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk ketahanan mental kita. Nah, di dalam bagian ini kembali lagi, Yosafat ingin membangun ketahanan secara fisik plus membangun ketahanan mental, supaya umat yang dia pimpin menyadari tanggung jawab kita mengerjakan apa yang kita bisa sebagai nilai tanggung jawab kepada Tuhan.